Ini adalah alat yang tukang servis ini mesti punya, karena sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru pemula ataupun yang memang sudah bergelut dengan servis, terutama yang power supply AC matic. Ini bila kita colok seperti ini, berarti power supply kita ada masalah bagian dioda ke elko. Jadi cara kerja alat ini, saat kita on kan, dia sebagai pembuang muatan. Saat kita cabut ini, pembuang muatan pada elko, dan saat kita off kan seperti ini untuk menghindari saat power supply kita yang trouble atau rusak, ini tegangannya saat kembali tidak menurunkan MCB yang ada di rumah kita, sehingga kita tidak bolak-balik untuk menghidupkan MCB. Alat yang kita gunakan yaitu AC core atau colokan listrik, kemudian stop kontak, bisa 1 lubang atau 2 lubang, kemudian triplek atau papan, beting lampu, kemudian lampu pijar, ini minimal 75 watt, dan saklar. Untuk rangkaiannya nanti akan kita buat seperti ini. Jadi colokan listrik, satu kabel masuk lampu, dari lampu keluar ke stop kontak, dan ujungnya nanti saklar yang langsung kembali ke colokan listriknya. Kita akan mulai, ini AC core-nya, kemudian kita sambung dulu untuk kabel biru ini yang akan kita pakai sebagai di sini jalur kabel hitam. Kita sambung dengan kabel hitam dulu. Jadi nanti kabel yang coklat ini kita pakai sebagai jalur yang kabel merah. Kita akan isolasi. Agar dia tidak nempel dengan yang satunya. Dan yang kabel coklat ini kita akan pasang di fitting sebelah saja atau bagian sebelah. Ini kita pasang di sini. Kemudian yang satu lagi ini kita akan pasang kabel ke luar. Ya, kita pasang seperti ini, dan kita akan skrup di sini. Ini jadi dari listrik itu masuk ke lampu yang jalur merah ini, yang kabel hitam ini langsung. Setelah itu kita akan pasang untuk stop kontaknya. Di sini. Satu lagi kita akan skrup. Kemudian untuk kabel yang ini nanti masuk ke samping dan samping. Kita akan potong untuk kabelnya.
hasilnya nanti akan seperti ini. Tetapi sebelum kita sambung atau kita pasang untuk ke sini, kita akan sambung juga ke saklar. Jadi untuk saklar ini kita kasih kabel dulu. Kita kira-kira kita pasang di samping. Ini untuk saklar, ini teman-teman bisa menggunakan saklar model lain. Dan untuk kabel hitam, dan kita sambung untuk yang hitam ke hitam dan yang oranye ke oranye. Ini seperti ini. Kemudian satunya kita sambung juga. Jadinya akan seperti ini. Kemudian kita klem di sini dan kita rapikan. Baru kita tutup. Ini nanti akan kita lem di posisi samping sini. Kita pakai lem bakar saja. Ini sudah jadi alat kita. Untuk pengetesan pertama kita bisa pasang lampunya seperti ini. Ini cuma untuk ngetes fungsi atau tidak bagian saklarnya. Kemudian kita akan colok ke listrik untuk AC core-nya. Bila dia bisa menyala dan bisa kita matikan pada bagian saklar, ini berarti alat kita telah jadi. Untuk fungsi dan cara penggunaan, saya sudah siapkan satu buah power supply yang hidup, ini normal. Kemudian ini yang rusak, ini masih belum saya beneri. Perlu teman-teman ingat bahwa hampir semua power supply untuk AC matic itu terdiri dari AC yang ditandai dengan sekring biasanya. Ini dari AC, kemudian lewat dioda, bisa Brigde atau model 4 buah yang dijadikan satu atau satu saja yang kemudian diikuti dengan elko. Jadi hampir semua AC matic itu menggunakan rangkaian seperti ini.
listrik, kemudian dioda, dan terakhirnya adalah elko. Kita akan coba untuk yang ini, yang normal dulu, agar teman-teman tahu untuk cara pakai dari alat ini. Ini telah saya pasang untuk colokan ke listrik. Langkah pertama kita colok dulu untuk alat yang kita pakai, kemudian posisi off seperti ini. Jadi kita matikan sampai lampunya mati dulu, kemudian kita akan colok ke sini. Pada posisi power supply atau alat elektronik yang akan kita servis itu normal, biasanya dia akan menyala sebentar kemudian mati untuk lampunya, seperti itu. Ini untuk indikator LED-nya menyala. Kemudian fungsi dari saklar ini biasanya kita cabut dulu seperti ini. Kemudian kita on-kan. Di sini ada elko besar yang ini masih menyimpan tegangan biasanya. Jadi fungsi dari saklar yang kita matikan ini untuk membuang muatan atau membuang tegangan yang masih ada di elko. Jadi kita akan lihat saat saya sentuhkan ke sini pada posisi positif dan negatif, ini jalurnya. Perhatikan lampu, dia akan seperti itu. Kita akan ulangi. Jadi fungsi dari saklar yang kita on di sini, ini fungsinya untuk membuang muatan yang masih tersisa pada elko. Jadi bila normal biasanya seperti ini, nyala sebentar kemudian dia akan mati. Normal yang di sini dimaksud adalah pada rangkaian sebelum dioda dan elko. Untuk rangkaian yang ke depannya lewat IC dan seterusnya ini masih perlu dicek bila memang masih mati. Ini hidup, kemudian kita akan cabut lagi. Kita on-kan. Kemudian kita buang muatannya. Teman-teman bisa membuang muatan yang ada di sini dengan solder ataupun dengan alat seperti ini. Kita akan sambung. Tuh, lampunya menyala sebentar. Bila tidak kita buang, biasanya kita akan terkena sengatan listrik dari sisa tegangan yang masih tersimpan pada elko. Kemudian kita akan coba untuk rangkaian yang ini, yang masih rusak ya. Kita akan coba. Saya akan lepas dulu. Dan kita pasang bagian ke supply, ini bagian arah ke listrik. Kita akan colok lagi, matikan. Kita akan colok. Bila posisi seperti ini biasanya pada rangkaian yang depan atau dari dioda ke elko ini belum benar. Itulah bedanya saat kita menggunakan alat seperti ini. Ini juga bisa kita pakai sebagai alat agar MCB pada meteran kita tidak turun, karena beban yang kembali atau tegangan yang kembali akan direduksi oleh bola lampu sehingga dia akan menyala. Cara kerjanya seperti ini. Ini adalah rangkaian yang kita buat tadi. Kemudian ini saat saklar di off kan, satu jalur ini langsung ke lampu. Kemudian satu jalur lagi ke stop kontak. Jadi beban itu atau apapun yang kita colok di sini, dia akan melewati bola lampu dulu, sehingga akan
ketahuan atau bila di sini konslet atau terhubung singkat, maka lampu akan menyala terang. Kemudian saat saklar kita on, posisinya akan seperti ini. Jadi fungsi colokan di sini ini adalah penghubung pada plus dan minus bagian elko, dan sebagai beban adalah lampu, sehingga muatan tegangan yang ada pada elko akan dirubah menjadi energi cahaya dan panas oleh lampu. Dan untuk teman-teman pastikan untuk lampu menggunakan lampu pijar. Untuk lampu LED ini tidak bisa, dan bila lampu pijar pun harus di atas 75 atau minimal 75 watt. Sepertinya sekian dulu teman, semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.